Pemerintah Indonesia bersama pemerintah Amerika Serikat menyepakati sejumlah komitmen strategis di bidang perdagangan dan energi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional, memperluas akses pasar ekspor, serta memperkokoh posisi Indonesia dalam rantai pasok energi dan mineral global. Kesepakatan strategis di bidang perdagangan dan energi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat tertuang dalam Reciprocal Trade Agreement (RTA) atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang difinalisasi dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington DC pada Kamis 19 Februari waktu setempat. Pada aspek perdagangan energi, Indonesia menyepakati peningkatan pembelian produk energi dari Amerika Serikat dengan nilai indikatif hingga sekitar 15 miliar USD. Komitmen ini mencakup impor liquefied petroleum gas atau LPG sekitar 3,5 miliar USD, minyak mentah atau crude oil sekitar 4,5 miliar USD, produk BBM olahan tertentu senilai sekitar 7 miliar USD, serta komoditas energi lainnya sesuai kebutuhan domestik termasuk batubara metalurgi dan teknologi batubara bersih. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kerjasama ini diarahkan untuk memperkuat stabilitas pasokan energi nasional di tengah dinamika pasar global. Kita tahu bersama bahwa dalam perjanjian tersebut telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka kita dari sektor SDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar 15 miliar US dollar. Dari 15 miliar US dollar ini terdiri dari membeli BBM jadi, kemudian LPG dan crude. 15 miliar US dollar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor. Namun kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara. Di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East, maupun di beberapa negara di Afrika. Secara keseluruhan, neraca komoditas daripada pembelian BBM kita dari luar negeri itu sama. Cuma kemudian kita geser. Dalam prakteknya nanti, pembelian ini sudah betul akan memperhatikan mekanisme-mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan. Indonesia menegaskan komitmen terhadap kebijakan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri, khususnya pada pengelolaan dan pemurnian mineral kritis, termasuk pengembangan mineral tanah jaran. Kita memberikan ruang yang sama kepada semua negara, termasuk Amerika dan beberapa negara lain yang akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di mineral kritikal. Dan ini sudah terjadi sebelum perjanjian ini pun sudah ada contoh, seperti Freeport. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan seluruh kerjasama yang ditempuh sangat menguntungkan baik bagi Indonesia maupun bagi Amerika Serikat. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.